fucking some other guy. I won't be in your life. I don't love you. Pemuda ini bernama Will. Hari-harinya ia bekerja sebagai tukang pel di Massachusetts Institute of Technology atau kita biasa sebut MIT, salah satu universitas teknologi terbaik di dunia. Hari itu Profesor Gerald, seorang matematikawan, mengumumkan pada mahasiswanya bahwa siapa saja yang bisa memecahkan soal matematika yang ada di dinding kampus, maka ia akan memberikan hadiah spesial. Bahkan namanya akan terpampang di buku tahunan. Nah, hingga suatu hari saat Will melihat soal-soal itu, ia pun berhasil memecahkan soal tersebut dan membuat profesor tercengang dengan cara pemecahan yang ditulis oleh Will. Dan keesokan harinya, dengan wajah yang sangat ceria, Profesor Gerald mengadakan pertemuan untuk mencari siapa mahasiswa yang telah memecahkan soal tersebut. Namun sayang, dari sekian banyak mahasiswanya, ternyata bukan mereka yang telah memecahkan soal itu. Sebenarnya Will ini adalah anak yang sangat jenius. Ia gemar sekali menggali pengetahuannya dengan membaca buku. Namun ia tidak mau memanfaatkan kejeniusannya hanya untuk menjadi orang sukses, dan lebih memilih jadi anak berandalan yang pekerjaannya hanya nongkrong dan kerja serabutan. Bahkan suatu hari, Will dan ketiga temannya terlibat aksi perkelahian, hingga Will tak sengaja memukul polisi yang tengah melerai mereka. Akibat dari aksinya itu, akhirnya Will pun menjalani sidang yang akan diadakan Sabtu depan. Di malam harinya, untuk menenangkan hati, Will dan ketiga sahabatnya pun pergi ke sebuah klub khusus untuk anak-anak mahasiswa Harvard. Di sana, salah satu sahabat Will, yakni Chucky, mencoba mendekati gadis-gadis Harvard dengan mengaku bahwa dirinya telah mengambil jurusan sejarah. Mendadak seorang datang dan menanyakan masalah sejarah, hingga revolusi perang ekonomi yang membuat Chucky kesulitan menjawab. Beruntung Will segera menjawab semua pertanyaan tersebut dan memperingatkan si pria sombong itu untuk tidak sok pintar di depan wanita, dengan mengklaim sebuah teori yang ada di buku sebagai pemikirannya sendiri. Sikap dan kejeniusan Will ini ternyata membuat seorang perempuan di dekat situ yang bernama Skylar tertarik padanya. Bahkan sebelum pergi, ia sempat memberikan nomor teleponnya kepada Will. Di keesokan harinya saat Will kembali bekerja, lagi-lagi ia iseng memecahkan soal matematika yang ada di dinding. Ternyata aksinya itu kali ini dilihat langsung oleh sang Profesor Gerald yang membuat Will jadi ketakutan dan langsung kabur. Melihat jawaban yang ditulis Will, Profesor pun segera mencari keberadaan Will dengan mendatangi kantor building dan ground di kampusnya. Di sana Profesor mendapatkan info kalau Will tengah berada di sebuah pengadilan atas kasusnya kemarin. Nah, tanpa didampingi pengacara, Will pun berusaha membela dirinya sendiri. Bahkan saking pinternya, Will menghafal dengan semua pasal yang dibacakan oleh hakim. Di sana Profesor pun tahu jika Will hanyalah pemuda berandalan dengan banyak catatan kriminal yang membuatnya berakhir di penjara. Namun setelah melihat kejeniusan Will, sang Profesor pun bersedia menjamin kebebasan Will dengan dua syarat, yaitu Will harus membantu Profesor memecahkan soal-soal matematika dan menjalankan terapi. Pengerjaan soal matematika berjalan dengan lancar. Will dan Profesor melakukan itu dengan sangat mudah. Bahkan Will juga bisa memecahkan soal matematika tersulit yang tak bisa dipecahkan oleh siapapun selama hampir 2 tahun. Nah, kejeniusan Will membuat sang Profesor semakin kagum dan bersemangat membantu Will menjadi seorang yang sukses. Namun saat memulai terapinya, Will yang pada dasarnya memang nakal, jahil, tapi jenius, ia pun selalu mempermalukan para terapisnya, hingga membuat Profesor terpaksa meminta bantuan teman sekamarnya saat mereka berkuliah dulu. Namanya Dr. Sean, seorang dokter sekaligus dosen psikologi di salah satu universitas. Profesor pun menceritakan sosok Will yang memiliki kepintaran seperti Ramanujan, ahli matematika yang berasal dari India. Namun Profesor tak mengerti kenapa Will tidak mau memanfaatkan kejeniusan tersebut
Nah, maka dari itu Profesor membutuhkan seseorang yang bisa mendekati Will seperti Dr. Sean. Hingga keesokan harinya di pertemuan pertama mereka, dengan kejeniusannya Will mengomentari lukisan buatan Dr. Sean yang menggambarkan dirinya sendiri, di mana di lukisan itu Dr. Sean tampak terlihat ketakutan karena terombang-ambing oleh sebuah masalah. Dan saat itu Will mengatakan mungkin Dr. Sean sudah menikahi orang yang salah. Banging some other guy. Setelah melihat sikap Will, Dr. Sean lalu mengetahui bahwa ada hal besar yang disembunyikan oleh Will. Hingga keesokan harinya saat Will kembali datang, Dr. Sean langsung mengajaknya ke sebuah danau. Di sana Dr. Sean menceritakan bahwa tidak semua hal bisa disimpulkan Will hanya dengan membaca sebuah buku atau melihat lukisan saja. Mungkin jika Dr. Sean bertanya soal cinta, Will akan menjawab berdasarkan buku kisah cinta yang pernah ia baca. Namun ia tak bisa merasakan apa itu cinta sebenarnya. Meskipun Will merupakan anak jenius, Dr. Sean yakin bahwa Will tidak pernah memiliki hubungan dengan seseorang. Karena Will sendiri terlalu takut untuk melangkah. Ia takut untuk membuka diri dan takut percaya pada orang lain. Mendengar kata-kata Dr. Sean, Will pun mencoba memberanikan diri untuk memulai hubungan dengan Skylar. Hari itu mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama. Dan keesokan harinya saat Will kembali bertemu dengan Dr. Sean, Will tak mengucapkan sepatah kata pun hingga waktu terapi habis. Dr. Sean sengaja melakukan ini untuk melatih Will agar ia bisa kembali membuka diri. Dan benar saja di pertemuan selanjutnya, Will mulai mencoba menceritakan tentang Skylar, wanita cantik, pintar dan sempurna bagi Will. Namun ia terlalu takut jika suatu hari nanti Will akan merusak kesempurnaannya. Mendengar hal itu, Dr. Sean mengatakan bahwa di dunia ini tak ada orang yang sempurna. Kesempurnaan itu akan datang jika masing-masing dari mereka bisa saling mengerti. Dan Will tak akan pernah merasakan itu jika ia tidak pernah mencoba. Lagi-lagi perkataan Dr. Sean membuat hati Will mulai terbuka. Setelah sesi selesai, Will pun segera menemui Skylar dan meminta maaf karena setelah kencan kemarin Will tiba-tiba menghilang. Untuk menebus kesalahannya, Will pun mengajak Skylar menonton pertunjukan balap anjing. Di sana, Skylar menanyakan perihal latar belakang Will, termasuk keluarga Will, karena Skylar ingin sekali mengenal keluarganya. Will yang aslinya anak yatim piatu pun terpaksa berbohong dan mengatakan bahwa ia memiliki 12 kakak laki-laki yang sekarang tinggal bersamanya. Namun Will mengaku bahwa ia belum siap mengenalkan Skylar dengan keluarganya. Dan sebagai gantinya, Will pun mengenalkan Skylar pada ketiga sahabatnya. Rupanya meskipun Will mencoba menjalani hubungan dengan Skylar, namun ia masih belum bisa terbuka akan kondisi dan masa lalunya kepada Skylar. Di sana Will pun tak berhenti memandangi wajah cantik Skylar yang tampak bahagia. Keesokan harinya, Dr. Sean mengatakan pada Profesor Gerald bahwa mental Will belum siap untuk melangkah ke masa depan. Sekarang apapun usaha Profesor untuk membantu kesuksesan Will, semuanya akan percuma jika Will belum menemukan jati dirinya. Terbukti saat Profesor mengatur wawancara Will bersama perusahaan McNeil. Will justru malah menyuruh Chucky temannya untuk menggantikannya dan membuat ketiga orang di perusahaan McNeil terkejut dengan tingkat kecerdasan Chucky yang sangat berbeda dengan apa yang diceritakan oleh Profesor. Dan pada suatu hari, Skylar memberitahukan Will bahwa ia akan segera pindah ke California untuk melanjutkan kuliahnya. Di sana, Skylar meminta Will untuk ikut bersamanya. Namun alih-alih ikut ke California, Will malah marah-marah dan menuduh Skylar hanya ingin main-main dengannya. Bahkan saking marahnya, tanpa sengaja Will mengatakan bahwa dirinya adalah anak yatim piatu yang masa kecilnya selalu dianiaya oleh ayah angkatnya. Padahal Skylar sengaja mengajak Will karena ia benar-benar mencintainya dan ingin membantu Will dalam meraih kesuksesan.
Namun rasa ketakutan yang terus menghantui Will membuatnya I won't be in your life. I don't love you. ditambah lagi saat Profesor Gerald memarahi Will karena ia telah mengacaukan wawancaranya dengan perusahaan McNeil. Di sana si profesor mengingatkan bahwa banyak sekali pekerjaan yang layak yang telah menunggu Will. Namun karena kesal, Will malah merendahkan profesor karena tak bisa memecahkan soal matematika yang menurutnya itu sangat gampang. Untuk menenangkan pikirannya, Will menemui Dr. Sean lagi. Di sana ia mengeluhkan kenapa setiap orang ingin sekali melihat Will sukses dan mendapatkan pekerjaan yang terhormat. Padahal menurut Will, menjadi tukang pel juga salah satu pekerjaan yang terhormat. Mendengar hal itu, Dr. Sean pun langsung menanyakan tentang keinginannya di masa depan. Namun karena Will hanya menanggapinya dengan bercandaan, Dr. Sean pun langsung mengusirnya. Di keesokan harinya, Will bercerita pada Chucky jika Skylar pergi meninggalkannya ke California. Ia juga mengeluh kenapa semua orang menginginkan Will sukses, termasuk kekasihnya sendiri. Di sana untuk pertama kalinya, Chucky memberikan sebuah nasihat pada Will. Sebagai teman, ia berkata bahwa Will harusnya bersyukur dengan kemampuan jenius yang tidak semua orang miliki. Dan ternyata selama ini, Chucky juga menginginkan Will memanfaatkan kelebihannya itu dan tidak terus-terusan hidup seperti dirinya. Bahkan Chucky ingin sekali merasakan bagaimana rasanya punya sahabat yang sibuk dengan pekerjaannya. Mendengar hal itu, Will pun kembali menemui Dr. Sean untuk meminta maaf. Namun di sana ia tak sengaja mendengar pertengkaran Dr. Sean dan juga Profesor yang tengah bertengkar karena Profesor Gerald ingin cepat-cepat menyembuhkan Will. Sementara Dr. Sean tak bisa memenuhinya karena Will masih mempunyai trauma untuk percaya dengan orang lain. Di hadapan Dr. Gerald, Dr. Sean mengatakan Will pernah diabaikan oleh orang yang seharusnya paling mencintainya, yakni kedua orang tuanya. Oleh karena itu, Will selalu menjauhi orang-orang yang akan meninggalkannya, seperti apa yang ia lakukan kepada Skylar. Mendengar hal itu dengan perasaan bersalah yang begitu besar, Will pun mencoba memasuki ruangan tersebut. Dan setelah melihat daftar catatan kriminal Will, Dr. Sean pun mencoba menceritakan kisah masa kecilnya yang juga selalu dianiaya. Di mana kisah tersebut sama persis dengan apa yang dirasakan oleh Will hingga membuatnya trauma. So not you. It's not your fault. Hari-hari berikutnya Will terus memikirkan perkataan Dr. Sean. Hingga suatu hari ia memberanikan diri untuk melangkah maju dengan menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan McNeil. Ia juga menceritakan keputusannya ini pada Dr. Sean yang membuatnya cukup bangga dengan pilihan Will tersebut. Namun untuk lebih meyakinkan, Dr. Sean pun kembali bertanya, apakah ini yang diinginkan Will? Dan tak lama setelah Will pergi, Profesor Gerald pun datang dan mengucapkan terima kasih karena telah membantu Will. Ia juga meminta maaf atas sikapnya yang terlalu ambisius untuk menolong Will. Lagi-lagi perkataan Dr. Sean membuat Will sadar atas keinginannya yang sebenarnya. Ia pun memberikan sepucuk surat pada Dr. Sean yang mengatakan bahwa ia akan segera pergi ke California untuk menjemput kesuksesan dan juga kekasihnya. Dan film pun berakhir.